Oke, kita kembali lagi di IMC Health Corner. Kali ini bareng saya Leni Diandra. Dan tentunya ya Sobat IMC, kita sambil tunggu ya, sambil tunggu Sobat IMC yang join dulu. Kita akan membahas sesuatu yang menarik pada malam hari ini. Saat hujan rintik-rintik. Apa sih yang menarik itu? Oke, harus sabar dulu dong. Kita tunggu dulu nih beberapa followers dan juga penyimak setia, penonton setia IMC Health Corner untuk join di sini ya. Yang pasti malam hari ini saya bocorin ada dua dokter yang akan berbincang-bincang sama saya ya. Ini ada Dr. Caroline Tirtayasa, SPOG, dan juga Dr. Andri, SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Oke, nah ini sekarang Dr. Andri kayaknya udah ini ya, udah request join, tinggal Dr. Caroline. Oke, kita tunggu Dr. Caroline. Nah, coba kita cek-cek dulu nih. Nah, ini dia Dr. Andri. Halo, Iya, selamat malam. malam-malam. Kisambar Edan. Apa kabar? Baik, baik Balik dok. baik ya. Aduh, ini loh dok. Aku juga habis nonton film Blonde nih. Habis lihat postingan dokter. Emang bener sih, kebawa stres dok. Di awal filmnya aja udah mulai sih. Dia biasanya Iya, udah ngelihat semalam, kayaknya saya harus bilang trigger warning tuh buat beberapa temen, apalagi iya. yang biasanya uh, ya bipolar, BPD ya. Mhm, Itu mhm, sebaiknya tidak nonton sih, kalau menurut saya ya. mhm. Ya. Iya, iya. Kalau Hmm. aku sih mungkin jadi kayak lebih apa ya? Kayaknya nih orang hidupnya menderita banget sih seumur hidup gitu ya dok ya. Kasihan Ya, gitu. Kalau aku lebih kasihan gitu. ya, Berarti aku normal gak dok? Berarti aku nggak ada ya. gangguan jiwa. Dokumenter ini kayaknya membuat seolah-olah Heeh, si Marilyn Monroe ya, Norma Jean itu heeh. ini ya dianggap sebagai satu korban dari masa lalunya, kemudian Iya. juga begitu gitu. Itu Mhm, mhm. yang menjadi salah satu. Tapi itu jadi trigger, apalagi di depan adegan awalnya aja kan ibunya kebetulan juga bermasalah kan. Iya, betul. Jadi memang ada faktor keturunan juga ya, Dok ya? Ada genetik faktor lah, Genetik. tapi keturunan langsung sih mungkin nggak kita bilang begitu. Hmm. Karena kalau gangguan jiwa itu kan dia tidak langsung Mhm. diturunkan langsung gitu, nggak Mhm. gitu. Itu Oke. dokter Eh, Calvin udah iya. bergabung. Oke, ini yang punya pertanyaan di hold dulu ya. Kita mau invite dulu Dokter Caroline. Oke. Supaya kita ngobrolnya lebih enak dan sesuai dengan tema kita malam hari ini ya. Buat yang mau tanya-tanya udah nggak sabar sama Dokter Andri, ditahan dulu Halo, nanti pertanyaannya diajukan lagi ya. Halo Dokter halo, Caroline. halo, Len. Halo, Mas Andri, apa Halo, kabar? halo, apa kabar? Sehat ya? Sehat, Mas Andri juga ya, Leni juga ya. Iya harus ya dok ya. Oke. Iya, Ini apa hujan-hujan, Mhm. gerimis. Terus saya baru pertama kali ini nih live bareng dengan Dokter Objin. Wah, Waduh. Apa ya sekali-sekali boleh ya, hubungannya Mas gitu ya Andri. dok ya? Apa nih Berarti hubungannya dokter topiknya khusus kesehatan nih. jiwa Heeh. dengan dokter objin? Nah ini menarik sekali ya. Oke. Oke sebelum Tadi kita ada mulai. yang, heeh. Tadi Mm-mm. ada yang komen, Mas Andri, tidak hmm, boleh melewatkan IG Live bersama dua dokter legend, katanya gitu. Dua dokter favorit ya, masing-masing punya followersnya yang apa punya pengikut-pengikut yang luar biasa. Saya Apalagi saya masih kalah tapi sama Mas Andri kalah jauh. Apalagi ini Ayo Len. masing-masing dokter ini punya apa? Punya channel YouTube sendiri kan ya. Ada YouTube Iya. series Dokter Caroline, Dokter Andri juga gitu. Wah, saya rajin banget tuh nyimak Dokter Caroline karena kalau Dokter Andri nih selanjutnya akan saya simak juga. Menarik nih soalnya. Iya. Oke, malam hari ini Oke. kita akan membahas hubungan
stres dengan sulit hamil. Nah, menarik kan? Jadi buat Sobat IMC silakan disiapkan pertanyaannya. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau Dokter Andri mungkin udah kenal sama Dokter Caroline udah kenal sama Dokter Andri, tapi mungkin Sobat IMC banyak yang belum mengenal gitu ya. Makanya sekarang saya mau mengajak dulu Sobat IMC untuk berkenalan dengan dokter-dokter kita malam hari ini. Oke, Dokter Caroline ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan subspesialis fertility dan hormon reproduksi, ahli bedah laparoskopi ya. Beliau ini dokter nggak apa-apa ya dok ya disebutin kelahirannya ya dok ya? Nggak apa-apa, emang sudah tua kok. Biar nanti diucapin selamat ulang tahun. Iya. Oke, kelahiran 22 Desember tahun 70. Ini lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Universitas Schleswig-Holstein Kiel, Jerman. Benar nggak sih bacanya? Benar lah ya dok ya? Ya, benar. Lanjut. Dan saat ini Dr. Caroline ini mendedikasikan dirinya sebagai konsultan fertility center dan laparoskopi center di IMC Pulau Mas. Bidang keahlian yang ditekuni diantaranya bedah kebidanan dan kandungan, pertolongan persalinan, kemudian juga bedah laparoskopi, kemudian juga ESI dengan membuang lemak perut atau lipektomi, kemudian juga penanganan masalah fertility atau ketidaksuburan, termasuk melakukan tindakan inseminasi dan bayi tabung, dan penanganan masalah hormon reproduksi termasuk ketidakaturan haid dan pendarahan pada usia remaja. Nah, tuh banyak yang bisa dikonsultasikan sama Dokter Caroline ya. Oke. Sementara kalau saya lihat dari websitenya IMC nih, kita akan cek nih Dokter Andri ya. Dokter Andri ini dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra ya dok ya? Yes. Iya. Ini dokter prakteknya setiap hari apa? Jam berapa sih dok? Saya praktek cuma di Rumah Sakit IMC Alam Sutra dari hari Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai jam 1 siang. Oke. Ini sekilas informasi tentang Dokter Andri. Beliau ini adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya tahun 2003, kemudian juga untuk psikiaternya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Wow. Kemudian juga pendidikan tambahan di bidang psikosomatik medis dan American Psychosomatic Medicine di Atlanta, USA. Ini 2012 sampai 2014. International Brain Medicine Course on Psychopharmacology, Makati City, Filipina di tahun 2013, kemudian mendapat pengakuan sebagai Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine atau FAPM di Amerika Serikat, dan merupakan psikiater ke-6 dari Asia dan pertama di Indonesia yang mendapatkan pengakuan ini. Wow, saya bersama dokter-dokter hebat malam hari ini, luar biasa. Tepuk tangan ya. Aduh, saya jadi merinding nih dok, ya ampun. Oke. Beneran loh dok. Oke dok, ini hubungan stres dengan sulit hamil. Berarti sekarang kita ke kehamilan dulu ya dokter Andri ya. Kita ke dokter Caroline dulu nih. Oke, sebelum kita membahas hubungan stres dengan sulit hamil, kita pasti punya banyak pertanyaan. Pasti Sobat IMC juga punya banyak pertanyaan. Sebenarnya tuh apa sih penyebab seorang wanita itu sulit hamil? Karena mungkin ada Sobat IMC yang melihat orang lain gitu ya. Kok kayaknya ini orang gampang banget hamilnya gitu kan. Bahkan ada yang tahun ini melahirkan, tahun depan melahirkan lagi. Sementara yang lain kok susah gitu loh punya anak. Ini sebenarnya penyebabnya apa dok? Oke, jadi penyebab sulit hamil itu sebetulnya faktor suami istri itu menyumbangkan faktor 40%. Dari 40% faktor pria disebabkan karena faktor spermanya terutama, 40% lagi faktor wanitanya, sang istri. Terutama karena masalah tumor kandungan sih biasanya Helen ya. Tumor kandungan itu seperti miom, kista, dan polip itu bisa menyebabkan masalah sulit hamil. Di samping ada penyakit-penyakit penyerta lainnya, misalnya ada endometriosis, PCO, atau gangguan fungsi saluran telur serta ovulasi itu juga bisa menjadi penyebab. Sementara 20% sisanya adalah unexplained. Unexplained ini maksudnya tidak dapat dijelaskan. Itu antara lain penyebab pasangan sulit hamil. Oke, jadi 40 dari pria, 40 dari wanita. Kalau dari wanita, ya itu tadi ya dok ya, karena ada masalah-masalah di organ reproduksi ya. Seperti tadi dokter bilang, ada miom, ada kista, ada polip, dan ini juga sempat dokter ceritakan juga sebenarnya di YouTube seriesnya Dokter Caroline, kalau nggak salah di episode 7 ya dok ya. Ya, kok saya tidak hamil-hamil.
Nah, itu dia. Judulnya itu. Judulnya itu, kok saya tidak hamil-hamil, itu sebenarnya dijelaskan juga di situ. Jadi mungkin nanti kalau Ya. Sobat IMC merasa kurang puas dengan apa yang kita bicarakan di sini, bisa langsung ke YouTube seriesnya Dokter Ya. Caroline ya. Oke, kita balik lagi nih dok, ke miom, kista, dan polip. Oke, faktor risikonya itu apa dok sebenarnya? Karena kan ini merupakan salah satu penyebab wanita sulit hamil, gitu kan? Ya. Jadi kalau ditanya penyebab miom, kista, polip, tidak diketahui kalau mau jawaban jujurnya. Karena penyebabnya miom, kista, polip ini adalah multifaktor, interaksi antara faktor hormonal, genetik, dan lingkungan. Karena itu penyakit tumor kandungan ini memang tidak bisa dicegah karena kita tidak tahu penyebab pastinya apa. Jadi belum tahu penyebab pastinya apa. Pola makan bukan pengaruh dari situ dok? Pola makan antara lain, karena faktor hormonal, genetik, lingkungan, pola makan masuk di faktor lingkungan sebetulnya yang bisa kita modifikasi. Pola makan, healthy lifestyle, cara menjaga kesehatan ya, gynecological check up rutin per tahun itu juga mempengaruhi itu. Ya, itu di faktor lingkungan yang bisa kita ubah. Sedangkan faktor hormonal dan genetik kan tidak bisa kita apa-apain. Jadi kalau mau menghindarkan diri dari penyakit-penyakit tumor kandungan ini ya sebisa-bisanya kita harus hidup sehat, healthy lifestyle. Oke, karena tadi ada faktor genetik ya, seperti tadi sebelumnya kita sempat ngobrolin dulu si Marilyn Monroe nih sama Dokter Andri kan, masalah kesehatan jiwa juga ternyata ada faktor genetik. Berarti kalau misalnya orang tua kita memang sudah punya riwayat tumor kandungan, kitanya ini harus lebih waspada gitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, dengan yaitu menjalankan pola hidup yang sehat dan terutama juga menghindari stres. Nah, ini nih yang nanti akan kita bahas juga nih sama Dokter Andri. Oke. Pola hidup sehat itu antara lain memang manajemen stres ya, Mas Andri. Stres manajemen itu salah satu pola hidup sehat. Di samping makan makanan sehat, tidur 8 jam sehari, dan jangan lupa rutin check up. Pap smear, USG transvaginal misalnya kalau untuk ginekologi. Ya. Oke, memang benar ya. Silahkan Mas Andri. Dokter Andri ya. Iya, jadi kalau saya lihat tadi kita mendengarkan Dokter Caroline mengatakan kelihatannya banyak banget faktor yang mempengaruhi orang bisa hamil gitu ya. Walaupun tadi mungkin ini bilang bahwa kayaknya ada beberapa orang yang gampang banget tuh hamil-hamil aja. Ya. Banget tuh jadi gitu ya dok. Berkaitan dengan kondisi seperti itu kayaknya dilengkain aja bisa hamil katanya gitu ya. Nah jadi ini menjadi menarik. Nah buat sebagian teman-teman yang kesulitan hamil, apa yang tadi dikatakan oleh Dr. Caroline sendiri akan menjadi salah satu yang membuat mereka berpikir lagi gitu. Aduh kok ternyata banyak faktor yang ternyata juga agak susah dimodifikasi kayak gitu ya. Jadi makin tambah stres nih kadang-kadang. Nah sayangnya ketika kita berhadapan dengan stres, banyak di antara kita itu akhirnya tambah lama malah bukannya membaik kondisinya malah memburuk gitu. Dalam artian dalam konteks kesuburan sendiri tidak serta-merta langsung, tapi sebenarnya banyak faktor berkaitan. Apalagi misalnya hormon kortisol kita tuh akan lebih dominan ya, meningkat, dan itu yang menyebabkan kondisi yang tidak sesuai gitu untuk terjadinya proses kehamilan. Jadi kayaknya tuh mungkin kalau ada ketemunya itu jadi agak susah gitu ya, ada terhambat gitu karena tubuh itu dalam kondisi yang stres itu tidak siap gitu menghadapi situasi tersebut. Dan kita juga lihat ada beberapa orang disarankan misalnya untuk berhenti bekerja dulu, tidak terlalu banyak capek gitu ya, stres fisik maupun stres mental supaya dia lebih gampang hamil kayak gitu daripada dia tidak melakukan apapun gitu. Betul. Iya. Saya ada cerita nih Mas Andri. Pasien saya tuh ya, dia inseminasi dengan saya. Inseminasi pertama itu stres banget. Dia bed rest total, nggak kemana-mana. Akhirnya gagal. Inseminasi kedua juga begitu, karena stres kan, berharap terlalu banyak kan soalnya ya. Harus hamil gitu. Jadi tuntutan pada dirinya sendiri itu harus hamil. Makin stres kan kalau kayak gitu ya. Inseminasi kedua gagal lagi. Akhirnya inseminasi ketiga nih, last effort lah istilahnya ya. Dia cuek banget tuh. Abis inseminasi dia malah jalan-jalan ke mall. Udah cuek banget deh, udah nggak dipikirin. Malah beneran hamil.
Jadi Itu ada memang hubungannya sama stres sama pikiran gitu ya dok ya? iya antara Kadang-kadang jadi apa yang saya kita mau bilang nggak dapet ya. mm-mm. Aha. Iya, betul. Jadi saya bilang Oke. pasien-pasien saya tuh kan program hamil sendiri kan angka keberhasilan kecil ya, memang tergantung faktor usia dan yang lain-lainnya ya. Jadi yang penting tuh manusia itu usaha dan doa terbaik, udah itu aja. Karena Mhm. kalau fertility itu hasilnya tidak bisa diprediksi. Ya Mhm. hasil juga bukan di tangan kita, itu di Mhm. kuasa Tuhan sama rezeki pasiennya tentunya. Karena itu cuma bisa usaha dan doa, sikap mesti pasrah. Nah, yang salahnya nih, kalau saya bilang pasrah, itu kan harusnya kan logikanya kan apapun yang terjadi akan diterima dengan lapang hati gitu ya, Mas Andri ya. Tapi kadang-kadang, kadang-kadang pasrahnya itu masih cemas gitu. Seolah, aduh kalau gagal gimana, aduh kalau nggak hamil gimana. Nah, jadi makin stres malah makin nggak hamil. Makanya saya kalau program hamil juga bilang sama pasien-pasien jangan stres ya, jangan terlalu dipikir, jangan terlalu diharap, ikut aja alirannya gitu ya. Anggap aja tidak ada yang rugi lah, kating tulus. Pokoknya kan kita Mhm. sudah usaha terbaik gitu. Mhm. Jadi mungkin apa ya? Tadi kan balik lagi kalau ke pola hidup sehat nih. Kalau mungkin ada di antara sobat TMC yang sedang merencanakan program kehamilan, terus merasa ada sekarang kan orang lebih aware gitu ya dok ya sama kesehatan Hmm. mental. Mental health itu kan digaungkan di mana-mana. Orang tuh udah banyak Ya. banget mengenal istilah-istilah mental health kan Mm-mm. kayak anxiety, Hmm. kemudian juga dikit-dikit harus healing. Kalau sekarang itu kan ya dok. Ya, walaupun tuh istilah yang salah tuh. Kalau healing itu berarti dia udah sakit. Kalau Iya, iya. hanya mau time out atau melakukan Mhm. suatu hal yang sifatnya membantu diri sendiri, Mhm. ya Mhm. sebenarnya disebutnya lebih caring ya, caring for Mhm. yourself. Dan memang Mhm. kalau kita melihat kesehatan jiwa itu sekarang menjadi top global priority ya, sesuai Mhm. dengan tema kesehatan jiwa yang akan kita jelang dalam waktu 7 hari dari sekarang. Jadi Hmm. kebetulan Oktober itu adalah bulan kesehatan jiwa. Jadi Oktober itu tanggal Oh, puncaknya 10 Oktober nanti itu Hari hmm. Kesehatan Jiwa sedunia. Makanya lumayan nih banyak hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, banyak undangan juga Mhm. ngomongin soal kesehatan jiwa di bulan Oktober ini memang salah satu karena kita berharap kesehatan jiwa menjadi prioritas global gitu yang Mhm. harus didahulukan lah dalam kondisi Iya. apalagi pasca pandemi saat ini kayak gitu. Iya, betul, Mm-mm. betul. Oke, sebelum kita lanjut nih ke kesehatan jiwanya lagi, Dok. Kita balik lagi ke si apa pola hidup sehat tadi yang mempengaruhi ke akhirnya tumor kandungan gitu ya, Dok ya. Kalau memang misalnya ada tumor kandungan, berarti penanganannya nih untuk Dokter Caroline ya, harus seperti apa, Dok? Mm-mm. Kalau ada polip, miom, dan kista yang menghalangi terjadinya sebuah kehamilan, tentunya harus dikoreksi dulu. Miom, terutama miom yang mendesak dinding dalam rahim, karena itu sering menyebabkan terjadinya keguguran, ya. Mhm. Juga mens Mhm. yang banyak. Mhm. Polip pun di dinding dalam rahim sering menghambat implantasi atau tertanamnya janin di dinding dalam rahim. Mhm. Kemudian kista, apalagi kista endometriosis ya, itu juga menghalangi terjadinya sebuah kehamilan. Karena Mhm. itu koreksi dulu nih tumor-tumor Mhm. kandungan ini sebelum masuk promilnya. Ibaratnya kalau Mhm. tamu agung mau datang, rumahnya dibersihin dulu gitu ya. Mhm. Dan Mhm. sekarang ini kan sebetulnya ada teknik laparoskopi, operasi minimal invasif yang pakai lubang kecil aja, cuma setengah dan Mhm. 1 senti. Sembuh Hmm. cepat dan tidak nyeri ya, relatif minim Iya. banget rasa Ini nyerinya. juga Jadi dijelaskan di YouTube seriesnya Dokter Caroline ya, episode 16 ya dok ya. ya, episode ya laparoskopi sebagai solusi Aha, infertilitas ya judulnya ya. aha, aha. Itu untuk mengkoreksi faktor-faktor tumor kandungan ini yang menjadi penyebab terbanyak Mhm, masalah-masalah sulit hamil. mhm, Jadi operasi zaman now udah nggak usah takut lagi. Kita bisa mhm, pakai teknik laparoskopi yang mhm. minimal invasif dan resiko perlengketan post-op-nya juga sangat minimal. Oke. Sehingga angka keberhasilan promil yang akan dijalani setelah operasi laparoskopi dan histeroskopi ini juga lebih baik. Mhm. Oke, oke. Kita balik lagi kalau gitu ke Dokter Andri. Tadi sebenarnya udah ada pertanyaan yang bagus tuh ya dari Mbak Merina. Tadi saya sempat catat. Tapi sebelumnya saya juga mau tanya nih untuk Dokter Andri. Dokter Andri, seberapa banyak wanita hamil yang jadi pasien Dokter Andri? Ini kan Oh, menandakan apakah kehamilan atau orang yang ingin hamil itu memang banyak yang stres atau bagaimana?
sebenarnya ada beberapa orang yang kalau kita lihat dalam konteks praktek sehari-hari ya, kalau lagi dalam kondisi hamil terus kemudian stres itu banyak sebenarnya, dan itu juga salah satu keadaan yang bisa berkaitan dengan kekambuhan ya. Jadi kehamilan itu bisa kekambuhan juga dari kondisi cemasnya, dan itu memang bisa kita perhitungkan dari sebelum kehamilan. Tetapi ada banyak orang yang mungkin dalam perkawinannya gitu ya, seperti tadi juga ada pasien yang datang kemarin, juga ada beberapa hari yang lalu juga, di mana ketidakhamilan di dalam keluarga itu menjadi problem gitu ya. Jadi makanya kenapa teman-teman saya berharap gitu ya, dari dokter-dokter seperti dokter Caroline gitu ya, itu bisa membantu hal-hal seperti ini. Namun seperti dokter Caroline bilang tadi, betul ya, bahwa angka keberhasilannya itu sebenarnya kecil ya. Program hamil juga terlalu besar ya. Setahu saya ya, dulu nih saya belajar 20 tahun yang lalu itu hanya sekitar 25% gitu ya. Jadi kalau ngarepin bahwa promil itu bisa 75%, 100% hamil, itu juga membuat harapan yang terlalu tinggi. Dan harapan terlalu tinggi ketika kita kecewa, akhirnya nanti malah semakin membuat tidak stabilan emosi gitu ya, dan menambah stres sendiri gitu. Jadi memang mungkin karena programnya menggunakan waktu, kemudian juga ada biaya gitu. Banyak teman-teman pasien-pasien juga merasa, aduh kayaknya harus berhasil nih gitu kan. Tapi kadang-kadang dengan kondisi kecemasan itu malah jadi susah berhasil gitu kan. Karena tadi sudah dibilang bahwa tubuh itu kan kalau lagi dalam konteks stres juga dia tidak siap gitu untuk menerima tamu agung yang tadi dokter Caroline bilang gitu. Jadi ada aja kayaknya semuanya normal, tapi kok susah banget ini punya anak kayak gitu kan. Ada kan, kita sering temu tuh kasus-kasus seperti itu yang akhirnya menimbulkan kadang-kadang bukan cuma stres buat si pasien, tapi juga menimbulkan renggangnya rumah tangga. Ini juga menjadi salah satu problem yang akhirnya makin tambah ngegulung, dan akhirnya nggak membantu lebih baik lagi ke depan. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dulu ya, Dokter Caroline, Dokter Andri, kita coba jawab dulu ya. Ada Merina Nasution, Dok, bagaimana mengelola stres saat hamil, dan apakah ada pengaruh stres pada perkembangan janin? Karena mungkin banyak juga nih dok yang baru pertama kali hamil, mengalami mungkin morning sickness gitu ya, atau juga omongan-omongan dari lingkungan, misalnya kok kamu tambah gemuk deh, ih kok hamilnya kecil kok, itu kan kadang-kadang suka bikin stres ya dok ya. Nih jawabannya saya minta dari dua sisi nih, antara dokter Objin dan juga dokter spesialis kesehatan jiwa, silakan. Kayaknya lebih cocok Mas Andri aja deh yang jawab kalau kesehatan jiwa, pakarnya. Kalau misalnya stres pada kehamilan itu kan sebenarnya bisa dialami oleh pasangan yang muda nih, yang baru pertama kali hamil pertama itu biasanya ya, dan ini baru pertama kalinya. Nah, kita melihat memang angka depresi pasca melahirkan atau depresi pada saat kehamilan itu cukup tinggi. Biasanya terjadi pada orang-orang yang pernah mengalami depresi sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton ini kebetulan ada riwayat depresi sebelum hamil atau sebelum nikah, maka saat kondisinya sudah hamil, yaitu mesti harus diperhatikan tuh. Hal-hal misalnya kesedihan yang terus-menerus tanpa adanya penyebab ya, kemudian stable mood, kesulitan tidur ya, rasanya mau marah, sensitif, itu salah satu yang harus diperhatikan nih. Jadi jangan cuma bilang, aduh ini mungkin bawaan anak gitu, bawaan orok atau bawaan bayi, belum tentu ya, tetapi bisa saja terjadi keberulangan dari depresi itu sendiri. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal tidak pernah ada masalah sebelumnya, maka menurut saya yang paling penting itu konsultasi nih sama dokter objinnya yang benar gitu ya. Jadi jangan sampai sembarangan gitu ya, sendiri gitu ya. Terkadang yang susah itu adalah mencoba cari-cari informasi yang bukan benar gitu ya. Karena sekarang internet udah dimanapun juga udah luar biasa informasinya. Mereka mencoba mencari dari mana-mana nih, dan akhirnya malah salah kadang-kadang. Jadi percayakanlah pada dokter Anda, misalnya ke dokter Caroline gitu ya. Lihat perkembangannya baik-baik ya, jaga makanan dan segala macamnya, ikutin apa yang dikatakan dokternya. Dengan perkembangan yang baik itu akan lebih bagus. Kalau tadi dibilang mungkin ada morning sickness atau ada masalah-masalah berkaitan dengan kehamilan, misalnya perdarahan atau apapun, segera konsultasikan gitu. Jadi jangan ragu untuk segera mengkonsultasikan kepada dokter Anda saat ini, dan percayakan. Karena kadang-kadang tuh saya seringkali melihat banyak pasien, apalagi kalau pasiennya cemas ya, ragu gitu. Nanti ke sana
minta informasi sini, ada yang dokter sini, ada yang sini. Jadi nggak benar gitu fokusnya. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman apa namanya yang baru pertama kali hamil. Jadi cemas biasa, cemas nggak masalah kalau cemas itu bisa membantu kita untuk mengatasi. Oh, saya perlu ke dokter cari informasi yang benar, terus kemudian datang menuruti perintah dokternya. Tapi jangan kejujuran ataupun jangan kelebihan gitu, supaya akhirnya bisa membantu diri kita sendiri jauh lebih baik lagi menghadapi kehamilan itu. Gitu sih. Oke. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya yang rasanya pas nih untuk Dokter Caroline ya, dari Mbak Yeni Lee. Dok, saya punya kista. Awalnya besarnya 2,5, bulan berikutnya besarnya 1,8, sekarang besarnya 2,6. Jadi naik turun nih dok ya. Turun, naik lagi gitu ya. Gimana ya dok? Apa harus diangkat? Umur saya 52 tahun menjelang menopause. Mohon pencerahannya. Nah ini juga berhubungan mungkin dengan, saya mau nanyain juga tadi kan dokter sempat mention laparoskopi, histeroskopi. Nah mungkin kita bisa lebih jelasin detail lagi nih dok. Silakan dok dijawab. Jadi kalau usia sudah memasuki pramenopause dan menopause, itu memang tidak boleh lagi ada kista di indung telur. Ya, normalnya indung telur di usia 52 tahun itu ciut, dia sudah atrofi, kecil, tidak boleh lagi ada kista. Jadi kalau sampai ditemukan kista di usia pramenopause dan menopause, harus dilihat dulu jenis kistanya apa, ya. Sebaiknya cek tumor marker CA125 dan Roma untuk memastikan kista tidak ke arah kista yang mengarah ke arah kanker ovarium. Ya, tapi dari USG pun kita bisa lihat adakah bagian padat di dalam kista, adakah aliran Doppler pembuluh darah intrakista yang mencirikan kalau ini sebuah kista ke arah keganasan. Yang harus diwaspadai itu sebetulnya. Apakah kista ini adalah suatu calon kanker indung telur atau kista karena hormonal saja ya, yang berasal dari sel telur yang tidak pecah, misalnya kista folikel kita bilang, itu bisa hilang sendiri. Jadi ya harus datang ke dokter ahli. Biasanya USG yang dilakukan itu adalah USG transvaginal bagi para nyonya atau transrektal ya, bukan USG dari perut. Kalau USG dari perut itu bisa salah karena terhalang lemak perut dan usus-usus. Jadi USG untuk lihat tumor kandungan, USG ginekologi standarnya itu dari vagina atau dari lubang dubur ya untuk para nona. Oke. Gitu, Len. Ya, ini ada sedikit tambahan dok. Kebetulan Mbak Yeni ini typing lagi nih. Kalau tadi cuma menceritakan kistanya aja, karena hari ini ada 2 dokter, beliau juga bertanya bahwa saya juga kena psikosomatik nih dok. Nah ini mungkin ada bantuan jawaban juga nih dari dokter Andri. Kalau misalnya psikosomatik itu kan gejala fisik akibat kondisi stres ya. Jadi yang paling penting menurut saya harus dilihat dulu apakah memang ada faktor pemicu organiknya. Jadi dicek benar-benar, nggak sembarangan ngomong itu psikosomatik ya. Jadi nggak self ada diagnose gitu ya dok. Gejala yang sering kali berkaitan dengan psikosomatik itu biasanya mengenai 3 organ besar, jantung, paru, dan lambung. Jadi biasanya yang paling dekat dengan organ reproduksi perempuan seperti kalau misalnya, aduh saya nyerinya sakit banget gitu ya menjelang haid, atau jangan bilang itu psikosomatik ya, jangan main. Apalagi ada perdarahan, itu harus diperiksakan segera. Jadi kita perlu lihat tanda-tanda. Makanya jangan suka self-diagnosis. Ini teman-teman yang saya mau jelasin juga. Kadang-kadang mungkin karena tadi informasi begitu luar biasa, orang suka self-diagnosis. Ya. Saya nggak saranin deh ya. Apalagi semuanya mengatakan bahwa oh ini psikosomatik. Enggak. Saya juga sebagai ahli psikosomatik pun nggak sembarangan memberikan diagnosis psikosomatik pada seorang pasien. Ya. Karena ketika kita melihat faktor-faktor berkaitan dengan stres memang bisa menghasilkan gejala-gejala fisik, tapi jelas banget tuh beda. Kalau misalnya kita sebagai dokter tahu patofisiologi atau perjalanan penyakit itu. Jadi jangan sembarangan. Gitu. Jadi keterangan dari Mbak Yeni tadi ini memang harus dicek dulu nih psikosomatiknya itu betul ada atau tidak. Kemudian apakah memang berpengaruh ke kistanya gitu ya dok ya? Yang tadi kistanya naik turun itu tadi ya. Oke, nah terus ini ada satu lagi ya dok ya, dari Admini Wati Dwi. Saya didiagnosa GAD. Didiagnosa berarti sudah pernah ke dokter harusnya ya dok ya, karena sudah ada diagnosa gitu ya dok ya, tidak self diagnose lagi. Ini adalah GAD itu gangguan kecemasan gitu kali ya dok ya,
kalau Ya, nggak salah ya. generalized anxiety disorder itu gangguan cemas menyeluruh. Aha. Nah, apa mungkin ini penyebab saya sulit hamil lagi? Oh, berarti sudah pernah hamil, tapi mungkin Ya, pengen punya anak lagi, agak sulit ya. gitu ya. Nah, saya harus periksa apa lagi nih? Katanya begitu. Yang pasti harus kedua dokter ini sih. Dokter Caroline harus cek, dokter Andri juga harus cek. Gimana nih, Dok? Ya, kalau untuk kasus-kasus gangguan cemas menyeluruh, ada beberapa pengobatan ya yang menyebabkan pasien itu mungkin tidak mengalami menstruasi yang teratur. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa kondisi penggunaan obat. Memang sekarang ini obat ini kan bisa digunakan dari berbagai macam sisi. Jadi kalau zaman dulu kita mungkin kenalnya obat untuk psikotik, misalnya untuk skizofrenia hanya digunakan untuk pasien skizofrenia saja gitu misalnya. Tapi sekarang dengan perkembangan ilmu kedokteran dan obat-obatan yang terbaru, obat-obat skizofrenia itu bisa juga digunakan untuk pasien depresi, depresi cemas, bipolar, ya, BPD gitu ya. Dan pada beberapa kondisi ternyata obat-obat ini memang mengganggu dalam artian dia meningkatkan prolaktin. Nah, prolaktin itu dokter dokter Caroline akan jelaskan ya. Nah, kalau prolaktinnya tinggi, ya susah hamil karena juga seringkali nggak menstruasi. Jadi kalau misalnya hamil, saya selalu bilang sama pasien saya yang misalnya yang nyonya ya, saya bilang kalau Anda mau hamil, Anda bilang ya ke saya karena trimester pertama, walaupun Anda depresi berat pun sebaiknya tidak menggunakan obat. Sebaiknya nih. Tapi kalau misalnya berat sekali, dari American College of Obstetric Gynecology dan American Psychiatric Association pada tahun 2009 memang pernah memberikan rekomendasi bersama boleh digunakan pada kondisi-kondisi yang mengancam jiwa. Jadi depresi berat diri itu boleh tetap melanjutkan obat walaupun dalam kondisi hamil. Jadi karena kita menghormati haknya untuk menjadi seorang ibu, tetapi kita juga tentunya menginginkan kesehatan jiwanya tetap tercover baik gitu ya. Jadi teman-teman yang lagi dalam pengobatan atau mungkin lagi dalam proses terapi dengan dokternya, ketika berkeinginan ya untuk hamil, itu segera konsultasikan sama dokter jiwanya ya. Takutnya obatnya tersebut mungkin juga mengandung hal yang bisa membantu menghambat ya proses kehamilan itu sendiri. Jadi perlu dijelaskan juga kepada teman-teman ini juga. Dokter kalau itu mau nambahin pasti. Iya, kan itu tadi dari dokter kesehatan jiwa nih, Dok. Sementara tadi Mbak siapa? Sebentar saya cek lagi. Mbak Admini ini juga bertanya, saya harus periksa apa lagi? Oke, kalau tadi versi dokter kesehatan jiwa, oke, kita harus cek dulu kesehatan jiwanya. Kalau dari dokter Caroline, apa nih yang harus dicek lagi nih, Dok? Iya, jadi kalau untuk pemeriksaan dasar fertility itu sebenarnya gampang banget ya. Yang pertama yang jelas itu USG transvaginal. USG transvaginal ini pemeriksaan di poliklinik aja. Ya, dengan menggunakan probe transvaginal, kita udah bisa tahu tuh pemeriksaannya tidak nyeri, nggak lebih dari 2 menit. Kita bisa tahu apakah ada miom, kista, atau polip sebagai penghambat hamilnya tersebut. Kemudian lanjut ke pemeriksaan dasar fertility-nya itu HSG, sperma, dan hormon. 3 ini dicek. Nah, HSG sperma hormon ini, HSG untuk tahu apakah saluran telur tersumbat atau terbuka, kemudian sperma analisa untuk suami, dan cek lab. Cek lab hormon ini antara lain termasuk hormon prolaktin tadi yang disebutkan Dokter Andri. Jadi, kalau hormon prolaktinnya tinggi, biasanya kan ada tuh status pasien riwayatnya berobat minum antidepresan misalnya, atau obat-obat anti-ansietas. Nah, biasanya nanti saya konsulkan balik ya, apakah bisa diganti yang tidak meningkatkan hormon prolaktin atau di stop sementara, karena pasiennya sedang dalam program hamil. Nah, itu perlu tuh komunikasi antara saya dengan Dokter Andri nanti. Bagaimana pasien bisa masuk program hamil, jadi prolaktinnya biasanya akan diturunkan dulu nanti dengan obat-obat penurun prolaktin seperti Caberlin, kita bisa berikan. Tapi memang pemicu prolaktin tingginya, obat-obat antidepresannya harus di stop dulu sementara. Kurang lebih seperti itu tuh, Len. Oke. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan dengan Mbak Admini. Mungkin bukan cuma Mbak Admini aja nih yang berharap punya anak kedua. Ada pasangan-pasangan yang juga ingin menjalankan program kehamilan nih, Dok ya, yang memang belum sama sekali dikaruniai putra atau putri gitu. Nah, program hamil itu sendiri prosesnya itu seperti apa sih, Dok? Selain tadi memeriksakan diri dulu ya, kemudian lebih lanjutnya lagi itu seperti apa gitu loh, Dok? Oke.
program hamil sendiri itu kalau misalnya pemeriksaan dasar fertility yang tadi saya sebutkan, HSG sperma hormon dan USG itu semuanya normal, sebetulnya program bisa alami saja dulu, ya. Program alami bukan alami suka-suka gue gitu ya, tapi alaminya itu alami yang fokus dan terarah. Jadi tetap dilakukan stimulasi ovarium. Sel telur dibikin besar, kemudian diatur saat berhubungan suami istrinya itu kapan, hari yang terbaiknya gitu, periodenya. Oh, jadi dilihat Ya, lage kemudian pahingnya gitu ya dok. antara lain Kliwon, ya, lage pahing. dicek dulu kan sel telurnya biasa dicek dulu H11 dari siklus, dicek dulu bagaimana ukuran sel telurnya. Kemudian dari situ diprediksi kira-kira ovulasi terjadi kapan. Nah, di situ hubungan suami istri itu antara lain ya kalau program alami. Tapi sekali lagi perlu diingat ya, program hamil itu move on. Jadi kalau alami nggak bisa hamil-hamil juga, ya Anda harus move on dong. Berarti nggak jatahnya hamil dengan program tersebut. Move on lah, naik inseminasi misalnya. Inseminasi tadi seperti kata Dokter Andri, memang angka keberhasilannya kecil tuh dok. Jadi sekitar 10-15% angka keberhasilan inseminasi, dan itu rata tuh internasional. Mau inseminasi di Amerika, Singapura, di Indonesia, semuanya cuma segitu, 10-15%. Ya, dan kalau inseminasi 3 kali gagal, ya biasa saya nggak banyak-banyak, karena angka keberhasilan tertinggi inseminasi itu biasa di insem yang kedua. Dan kalau sudah gagal, biasa saya kasih kesempatan sekali lagi tuh insem ketiga, oke deh. Tapi kalau 3 kali insem gagal terus ya dengan dokter yang sama, pikir-pikir untuk naik bayi tabung di promil yang berikutnya. Karena orang makin tua makin susah hamil. Faktor usia ini menjadi faktor penentu juga keberhasilan promil. Apalagi untuk segi perempuannya ya, dari pihak istri ya. Nah, makanya saya bilang perempuan itu ada masa kadaluarsanya. Deadline fertility itu sebenarnya umur 35 tahun. Di atas 35 tahun, angka kesuburan makin turun. Karena cadangan sel telur pun makin habis. Nah, cadangan sel telur kalau sudah habis, nggak bisa ditambah lagi. Ya, karena udah dari sononya saat lahir dikasihnya sel telur cuma segitu. Dan akan habis dengan bertambahnya usia. Nah, kalau misalnya terjadi kemungkinan kegagalan ya dok ya inseminasi dalam program kehamilan, ini kan berpotensi juga ya dokter Andri untuk menyebabkan stres ya. Jadi kan, betul. ya kan. Nah ini gimana dok cara supaya nih para wanita mungkin bisa lebih semangat lagi gitu loh untuk tetap kalau misalnya tetap pengen menjalankan program kehamilan, lebih semangat lagi tanpa stres, tanpa anxiety, tanpa ini harus seperti apa dok? Iya, sebenarnya memang salah satu cara menjaga kesehatan jiwa yang saya pernah posting juga di Instagram saya adalah keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran. Ikhlas, sabar, dan itu mantra saya tuh. Kalau kayak berbicara sama pasien-pasien. Dan itu bisa digunakan untuk segala macam problem ya. Dalam artian, seperti tadi Dokter Caroline bilang bahwa inseminasi sendiri punya angka keberhasilan yang rendah. Jadi kita harus menjalaninya memang dengan sabar. Tapi kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan, ya harus sadar diri segera gitu ya. Harus ikhlas gitu, maju ke program selanjutnya yang mungkin program bayi tabung misalnya seperti yang tadi dikatakan. Jadi jangan fokus hanya, aduh kok yang lain berhasil kenapa saya enggak gitu ya, pasti beda dong. Ya enggak semuanya sama. Jadi kemampuan menerima diri apa adanya juga penting. Kadang-kadang kan kita suka compare ya diri kita sama orang lain. Sebenarnya tuh compare kita tuh sama diri kita dulu gitu. Jadi dulu saya mungkin ada perbaikan dalam kondisi saat ini. Dulu saya gizinya kurang baik. Setelah saya konsultasi, gizi saya jauh lebih baik. Kemudian ada hal-hal mungkin yang saya dulu tidak memahami, sekarang saya lebih memahami. Itu aja dulu. Jadi fokus aja sama diri, jangan fokus sama kata orang. Nah, itu yang paling penting. Karena kadang-kadang kalau itu salah gitu. Tapi emang kata orang itu tuh, aduh, apalagi kita tinggal di negara ini ya dok ya. Kata orang itu sangat mempengaruhi ya Dokter Caroline ya buat para perempuan. Kayak misalnya pasangan baru menikah, pasti ditanyanya kan kalau ada acara kumpul keluarga, kapan punya anak gitu kan. Sudah punya anak, ditanya lagi, kapan kasih adik? Nah ini kan bisa jadi faktor pencetus juga loh dok. Bisa kalau orangnya memang, kalau misalnya kalau kayak aku easy going lah, ditanya bisa nanya balik gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang tidak bisa menerima itu, akhirnya jadi pikiran kan jadi stres dok. Betul. Jadi keikhlasan itu juga penting.
memang kita tahu, jangankan kata orang ya, sekarang itu kata netizen. Nah, Ya, iya. ada beberapa orang yang kalau kita lihat, misalnya dia buka open public gitu ya, dia punya Instagramnya. Terus kemudian saya ngomong sesuatu gitu, ada yang ngomong juga bisa aja kita jadi pikiran. Makanya kalau orang yang mengalami gangguan kecemasan, sebaiknya mengadakan proses pengobatan juga gitu ya, sambil jalan. Ada beberapa kondisi di mana saya juga sering kali menemukan pasien ketika program hamilnya itu tidak berjalan berhasil ya, mungkin dia masih stres gitu ya, dan kita lihat sebenarnya obat-obatnya semuanya aman untuk proses itu. Jadi saya bilang lebih baik Anda bantu dulu diri Anda untuk membantu diri Anda supaya lebih stabil secara kesehatan mental gitu ya, kesehatan jiwanya. Nanti baru Anda udah siap, nah baru deh. Karena ketika Anda masih ada konflik, Anda belum bisa beradaptasi dengan baik, daya resilience atau daya tahannya itu masih rendah, lebih baik jangan dulu program hamil gitu. Nanti kalau udah siap diri baru. Makanya sebenarnya ada beberapa kondisi seperti ini yang bisa saling kita bantu untuk menyiapkan gitu keadaan ini supaya dia, dan banyak kita temui. Karena sebenarnya perempuan itu lebih rentan mengalami depresi dan cemas 2 kali lipat dibandingkan laki-laki. Jadi pastinya pasti perempuan itu jauh lebih banyak daripada perempuan, daripada laki-laki sebenarnya. Iya, lebih baper ya Mas Andri ya. Kalau perempuan lebih baper. Iya dok ya, ada faktor hormonal yang mempengaruhi juga gitu. Iya, tapi saya mau tambahin nih ya, memang benar tadi yang Mas Andri bilang ya, kalau memang tidak boleh membanding-bandingkan diri dengan yang lain, itu penting banget tuh. Selama praktek saya 20 tahun nih, praktek fertility ya, tidak ada satupun kasus fertility yang benar-benar bisa sama persis antara satu dengan yang lain. Kalau sudah ngomong fertility, apalagi faktornya itu banyak banget yang menentukan. Status imun aja udah beda, faktor genetik aja udah beda satu sama yang lain. Meskipun kasusnya sama nih, sama-sama punya adenomiosis misalnya, sama-sama punya endometriosis. Kok saya bisa hamil ya dok? Kok saya nggak hamil-hamil gitu ya? Bisa aja gitu, karena berbeda banget, nggak ada satupun yang bisa sama persis. Jadi sekali lagi itu penting tuh, jangan membandingkan diri dengan yang lain. Yang penting lakukan usaha terbaik dan doa terbaik sudah. Selebihnya pasrah terhadap hasil. Yang penting kita jalan terus, move on gitu. Iya, kalau kata Farel, wong kok ngene, ojo banding kayak gitu ya dok ya. Oke, dok, stres juga bisa terjadi saat ketika pasien nih mendengar istilah-istilah kedokteran. Kayak misalnya tadi dokter bilang, kita bisa laparoskopi, kita bisa histeroskopi. Kalau orang awam kan kadang ngedenger itu, aduh, serem, aduh, saya stres, nggak mau menghadapi ini. Mungkin dokter Caroline bisa lebih menjelaskan lagi, emangnya laparoskopi dan histeroskopi itu seperti apa sih, supaya orang juga nggak parno nih ngedengernya gitu ya. Iya. Jadi laparoskopi, histeroskopi itu justru diadakan supaya orang tidak cemas lagi dan tidak takut lagi terhadap operasi. Jadi sebetulnya kalau dokter bilang, oh ini masih bisa laparoskopi kok, masih bisa histeroskopi, justru harusnya happy tuh. Iya, berarti nggak perlu operasi belek yang bikin cemas. Yang bikin cemas itu kan operasi belek dan sakit sesudahnya. Itu yang bikin kenapa orang takut untuk operasi. Tapi dengan laparoskopi dan histeroskopi ini, dengan luka yang kecil banget kan, cuma setengah senti dan 1 senti saja, itu sembuhnya jauh lebih cepat, jauh lebih nggak sakit. Bahkan pasien-pasien saya besoknya, dok ini beneran abis dioperasi atau enggak sih, nggak berasa apa-apa gitu. Jadi laparoskopi histeroskopi ini adalah jenis operasi yang memang sangat cocok buat yang takut operasi. Jadi tidak usah cemas kalau menurut saya kalau harus laparoskopi dan histeroskopi. Jadi ini justru kabar gembira ya buat kita semua yang takut operasi. Jadi jangan mentang-mentang ini adalah istilah kedokteran terus akhirnya semua dianggap sesuatu yang menyeramkan gitu ya dok ya. Iya, karena dunia kedokteran juga terus berinovasi pasti dong untuk membuat pasien lebih nyaman lagi gitu ya dok ya. Betul. Oke. Nah ini ada, kita baca komen lagi ya dok ya, karena banyak banget yang komentar yang belum sempat terbaca, mohon maaf ya Sobat TMC ya. Oke, kadang-kadang ini udah sampai mana juga komennya nih, sebentar. Ini saya ke Mbak Yeni lagi, tadi Mbak Yeni sudah dijawab ya Mbak Yeni. Ceknya sudah dijawab. Tadi saya baca dari Ayu Sanda yang katanya memang betul sekali omongan orang itu sangat berpengaruh dan bikin saya trauma nih buat punya anak lagi. Apalagi orang-orangnya ini yang ngomongnya orang-orang terdekat katanya dok.
Nah, itu balik lagi ya dok ya, harus sabar, sadar, ikhlas gitu ya dok. Ya, dan salah satunya yang paling penting menurut saya begini, banyak di antara teman-teman itu terlalu mudah mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan itu sebagai trauma. Jadi kadang-kadang apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu memang harus hati-hati. Ya makanya kenapa saya itu tidak banyak follow orang. Kalau Anda lihat ya saya punya following itu nggak banyak. Karena saya nggak mau terlalu banyak informasi juga gitu. Saya informasi dari orang-orang yang saya percaya aja gitu ya. Dan kalau kita melihat banyak di antara kita itu seringkali tadi gitu, aduh trauma nih saya nggak mau. Atau tadi Dokter Caroline sudah jelaskan bahwa laparoskopi itu adalah satu teknik untuk pembedahan yang minimal invasif. Jadi dulu kan istilahnya kalau misalnya operasi perut dibelek gitu istilahnya. Serem banget dibelek. Lama ininya penyembuhannya, pemulihannya. Bukan hanya itu, tapi takut nggak bangun lagi kan. Kebanyakan kan takut begitu, takut mati lah intinya. Dan ketakutan akan mati itu ternyata ketakutan yang cukup paling sering dialami oleh pasien cemas. Ya, jadi gejala-gejala itu salah satu yang paling harus kita perhatikan. Makanya pasien cemas itu kalau operasi itu bisa juga dokternya juga repot gitu ya. Makanya kadang-kadang harus ditanya tuh teman-teman yang pegang pisau, biasanya yang mengoperasi harus tanya apakah ada pengalaman pasiennya itu mengalami gangguan cemas. Kalau ada panic attack, wah bisa kambuh tuh pada saat lagi dingin di kamar operasi gitu ya. Saya pernah punya pasien, soalnya saya dipanggil, ini dok katanya pasiennya di EMC Alam Sutra ya, itu kedinginan, jadi paniknya timbul gitu ya. Nah untuk itulah kadang-kadang kita perlu perhatian juga, jangan sedikit-sedikit mengatakan aduh trauma gitu, karena keadaan kayak gitu tuh bisa bikin kita nantinya malah mengatakan hal benar-benar padahal hal itu nggak terlalu besar, itu menjadi trauma seolah-olah. Dan kalau trauma itu lepasinnya ya memang harus dilepasin pelan-pelan. Jadi disadari untuk dilepaskan. Selama kita genggam traumanya, ya nggak akan hilang seperti itu. Oke, ya ini pertanyaan berikutnya ada Mbak Noviatul Napisah. Dok, saya selama 6 tahun ini punya menorrhagia. Ini perdarahan menstruasi berlebihan ya dok ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, kata objinnya dulu jangan dibiarin karena sel telur bisa rusak dan nggak bisa hamil. Setelah lancar haidnya, bagaimana dengan kondisi telurnya? Saya masih bisa hamil nggak? Oke, jadi pertanyaan saya masih bisa hamil nggak? Itu memerlukan investigasi dulu. Bagaimana usianya berapa? Ya, penyebab menorragianya itu apa? Apakah ada miom? Apakah ada polip? Itu sering banget tuh. Atau yang namanya adenomiosis. Adenomiosis ini air-airnya banyak banget soalnya. Adenomiosis ini proses endometriosis yang tumbuh di otot rahim. Kalau orang awam bilangnya itu seperti miom karena sama-sama benjolan di rahim. Cuma bedanya kalau adenomiosis ini batasnya tidak jelas dia karena menyatu dengan otot rahim sekitar. Kadang-kadang diperlukan pengangkatan rahim karena nggak bisa angkat adenonya saja tuh nggak bisa. Beda dia dengan miom ya. Kalau miom kan kita bisa angkat karena batasnya lebih jelas. Nah, dicari tahu dulu nih tumor-tumor kandungannya ada atau tidak. Ya, kalau itu ternyata sudah beres urusannya, umurnya juga masih belum. Ya, moga-moga belum lebih dari 35 tahun, cadangan sel telur masih oke, hormon masih lancar, masih baik, balance, kemudian juga sperma suami oke, ya moga-moga kita masih bisa tuh upayakan untuk kehamilan. Oke, jadi harus diinvestigasi dulu ya, Mbak ya. Iya, pemeriksaan dasar fertility-nya jalan dulu. Iya, pemeriksaan dasar fertility jalan dulu, minimal USG transvaginal tadi. Dilihat. Yang paling simpel. Ya, dari Mbak Ira, dok, bagaimana cara ini untuk dokter Andri kayaknya ya? Bagaimana cara mengelola emosi agar tidak mudah stres ketika kehamilan kedua, di mana anak pertama itu usianya masih balita ya, masih toddler, dan lagi caper-capernya nih ke orang tuanya. Kebayang sih capeknya. Anak masih kecil, lagi aktif-aktifnya, ada yang mungkin punya masalah susah makan atau apa dan lain sebagainya, tiba-tiba harus hamil lagi, terus merasa stres gitu, mudah stres karena banyak masalahnya gitu dok. Ini seperti apa menghadapinya dok? Ya kalau stres ibu-ibu memang sangat dominan terkait juga dengan keadaan kehamilan dan juga pengaturan keluarga ya, dalam hal ini rumah tangga gitu ya. Memang kalau anak-anak baru sekitaran usia toddler seperti itu, ketika dia ada calonnya itu, memang biasanya calon adiknya gitu ya, biasanya tuh dia merasa dia aja belum puas, misalnya ada beberapa yang demikian. Tapi sebenarnya itu bisa di apa ya, ini buat teman-teman yang mungkin belum hamil ya,
itu bisa diantisipasi dari sejak awal. Jadi ketika mulai ada hamil, mulai perutnya membesar, itu mulai diomongin itu sama si ibu ke anaknya bahwa nanti ada dede bayi yang akan lahir kayak gitu di perut mama seperti dulu kamu gitu, sambil menceritakan seperti itu. Nanti kita harus sayang-sayang bareng ya. Dan memang harus ada komitmen juga dari si ibu bahwa dia tidak akan menghilangkan kasih sayangnya itu atau mengurangi kasih sayangnya terhadap si anak yang pertama ini gitu ya. Jadi supaya nggak ada sibling rivalry. Jadi kalau kita bicara tentang iri saudara gitu ya, ada tuh iri hati saudara atau istilahnya tuh sibling rivalry. Itu karena kadang-kadang fokusnya seperti itu ya ke anak yang lagi dihamil itu lagi fokus-fokusnya gitu, sehingga yang si udah keluar nih si toddler ini jadi cuekin gitu. Nah ini yang sebenarnya jangan seperti itu. Dan termasuk kalau misalnya akun ada masalah-masalah di dalam kehamilan, orang tua dalam hal ini bukan ini kan kehamilan bukan si ibu doang ya, si bapak juga tanggung jawab ya. Betul. Tadi kita ngomongnya perempuan itu, bapak juga tanggung jawab. Si bapak juga memberikan cara untuk mendekati si anak ini untuk sama-sama mencintai ibunya. Dan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kehamilan, segera diberesin karena masalah kehamilan ini juga salah satu sumber stres. Ya, jadi kalau kita lagi hamil dan ada masalah misalnya perdarahan lah, nanti nggak naik-naik lah ininya gitu, makanya kita harus benar-benar perhatikan itu juga gitu ya. Ini yang harus juga teman-teman. Jadi biar stresnya itu berkurang lah. Kalau stres nggak mungkin dihindari, tapi setidaknya bisa dikuasai atau diadaptasi dengan baik. Berarti pengenalan sedini mungkin ke kakaknya ya dok. Nah ini kebetulan Mbak Ira masih menyimak dan juga ngasih pertanyaan tambahan. Berarti pengenalan sendiri sedini mungkin ke kakaknya itu harus dilakukan, begitu ya dok ya? Ya, itu bilang bahwa ini adik ini memang kan sama-sama anak, sama-sama disayang gitu kan. Kebetulan saya juga, saya anak itu kan kembar ya, anak kembar, kemudian lahir lagi adiknya dalam jangka waktu 2 tahun, 2 tahun setengah gitu. Memang belum direncanakan, tiba-tiba udah hamil lagi gitu ya. Jadi dibilangin gitu bahwa ini kakak akan punya adik gitu. Tapi kebetulan karena si kembar ini berdua ya jadinya ya main berdua sih, dia malah cuek aja sama adiknya gitu ya. Jadi ya beruntung kadang-kadang punya anak kembar di awal gitu. Oke, dok, ini karena kita terbatas 1 jam ya, pengennya sih kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Sobat IMC ya, yang sudah typing malam hari ini, sudah join, sudah menyimak. Tapi karena kita terbatas 1 jam, mungkin informasi-informasi yang ingin Anda dapatkan lainnya, bisa simak aja YouTube seriesnya Dr. Caroline. Apa judulnya dok? DR Caroline Tirta Jasa SPOGK, akun YouTube-nya. Itu tentang pengetahuan-pengetahuan di bidang reproduksi. Kalau untuk khusus fertility ada di episode yang tadi Leni sudah sebutkan tuh, episode 7, 14, dan 16 itu khusus untuk fertility. Yang lain masih banyak ya, yang mau tahu tentang miom misalnya, endometriosis, PCO, itu juga banyak. Mengapa mens sakit, mengapa mens banjir, atau mens tidak teratur, itu juga ada. Silakan aja, itu isinya ilmu gratis dari narasumber yang bisa dipercaya lah ya. Iya betul, jangan percaya hoax, langsung cari dari ahlinya ya. Dan juga follow Instagramnya Dr. Caroline Tirta Jasa, tulisannya gitu ya dok ya. Sementara Dr. Andri ini Instagramnya Andri Psikosomatik ya dok. Iya. Kalau channel YouTube-nya ada dok? Ya sama juga Andri Psikosomatik. Oh sama juga ya, jadi kalau nanti kita searching Andri Psikosomatik gitu ya dok ya? Ya. Bisa jadi Kisambar Edan itu gimana dok? Kisambar Edan. Wah ceritanya panjang itu ada sejarahnya. Harus nanti ya, bikin live lagi. Kisambar nyawa Mas Andri. Harus bikin 1 episode lagi. Itu keren loh Kisambar. Oke, terakhir yang mungkin perlu disampaikan nih dari masing-masing ya, dari Dr. Caroline, dari spesialis Obgyn, dan juga dari Dr. Andri sebagai spesialis kesehatan jiwa. Silakan, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk Sobat IMC? Dr. Caroline dulu. Jadi buat pasangan-pasangan yang mengalami problem sulit hamil,
ya, datanglah untuk cek ya. Sekali lagi tadi deadline fertility, terutama untuk pihak istri itu umur 35 tahun. Jangan sampai cadangan sel telur sudah habis, baru mau ngecek, baru mau usaha dengan angka keberhasilan yang sudah terlanjur kecil, kan sayang banget gitu ya. Jadi datang untuk cek, kemudian lakukan pemeriksaan dasar fertility-nya untuk masuk promilnya. Promil juga berjalan, biarkan dia mengalir. Jadi sikap harus pasrah, yang penting lakukan usaha dan doa terbaik, itu aja. Hasil memang bukan di tangan kita. Selebihnya ilmu-ilmu bisa Anda dapatkan lewat Instagram dan YouTube seri saya, di YouTube channel saya, itu silahkan aja. Ya, dan Dokter Caroline ini prakteknya di Rumah Sakit IMC Pulau Mas ya, Dok ya? Ya, betul. Tiap hari apa, jam berapa, Dok? Setiap hari, sama tuh kayak Dokter Andri. Kuncinya IMC Pulau Mas ya? Ya, dari jam 9 sampai siang ya, Mas Andri. Ini ada komen dulu dari Mbak Carati, ini katanya 2 narasumber terbaik. Sehat selalu Dokter Andri dan Dokter Caroline. Nah, oke, kalau dari Dokter Andri, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk Sobat IMC? Ya, saya kira pengetahuan yang tadi sudah dikatakan oleh Dokter Caroline terkait dengan program hamil dan kesulitan hamil itu sangat berharga ya untuk kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengolah informasi itu bukan menjadi sumber kecemasan nih. Karena tadi kan Dokter Caroline juga bilang, wah cuma 10%, cuma 15% gitu. Nah, pada orang-orang yang cemas itu kadang-kadang ngambilnya yang jelek-jeleknya aja nih. Jadi teman-teman ini banyak nih yang lagi ngedengerin, terus dia ngambilnya jelek-jelek aja tuh. Waduh, susah hamil, waduh 35 tahun, waduh nanti. Jadi stresnya makin tambah. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi kehamilan, sebenarnya memang jalani apa adanya aja. Karena itu kan sebenarnya naturalnya manusia yang berkawin ya, artinya mempunyai pasangan. Dan kalau kita bicara tentang hal-hal seperti di luar daripada itu, kalau memang teman-teman ada yang mengalami gangguan kecemasan, gangguan depresi, dan pernah mengalami gangguan kejiwaan sebelum kehamilan, sebaiknya konsultasikan juga ke dokter jiwanya, bagaimana prosesnya nanti dalam menghadapi kehamilan tersebut. Ini penting sekali supaya tidak menjadi salah satunya, tadi misalnya ada obat-obat tertentu yang sebenarnya menghambat misalnya proses kehamilan, jadi tidak menghambat prosesnya. Tadi yang sudah diusahakan pertama, tapi kita harus yakinin gitu dalam kondisi seperti itu. Itu aja sih. Oke, jadi kalau judul kita hubungan stres dengan sulit hamil itu apa, sudah terjawab malam hari ini dengan Dokter Caroline dan juga Dokter Andri. Ini masing-masing pasiennya ada yang bilang Dokter Caroline the best dari Vel Parnadi, terus juga Mbak Yeni katanya Dokter Andri itu dokter the best ya, pasien Dokter Andri katanya gitu. Jadi masing-masing pasiennya nih bilang 2 dokter ini adalah the best ya. Makanya kita harus sering-sering ya Rumah Sakit IMC kita bikin acara seperti ini. Bersama dokter-dokter terbaik ya. Oke, itulah tadi bincang-bincang saya. Oh ya, saya Lini Diandra, bisa follow Instagramnya LEENY Diandra, Lini Diandra ya. Dan saya tadi sudah berbincang dengan Dr. Caroline Tirtayasa, spesialis obgyn, spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan subspesialis fertility dan hormon reproduksi, ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas, dan juga Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa psikiater dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Terima kasih dokter sudah bincang-bincang sama saya. Mudah-mudahan terima kasih. Terima kasih. Kita pamit dulu ya Sobat IMC ya. Saya pamit juga dokter. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di IMC Health Corner berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Len. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Semuanya makasih ya.